Salam jumpa lagi teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar bagaimana menghitung lama pengerjaan proyek penimbunan jalan ya, dan berapa biaya per kilometernya. Ya, ini biasanya untuk kasus-kasus di perkebunan atau untuk pekerjaan sipil secara umum. Langsung saja ya, kita lihat data-data apa yang diperlukan untuk menghitung lama pengerjaan dan biayanya. Yang pertama kita harus tentukan dulu bahwa jam kerja efektif armada pengangkutan dan alat berat itu rata-rata misalnya 12 jam. Kemudian untuk upah harian tenaga kerja berdasarkan standar gaji terakhir UMR atau upah minimum regional kita hitung per hari. Saya langsung ambilkan saja datanya sebesar Rp180.000. Ini bisa menyesuaikan dengan lokasi kerja masing-masing ya. Kemudian untuk dimensi jalan, saya contohkan saja untuk proyek penimbunan jalan sepanjang 10 km atau setara dengan 10.000 meter. Dengan lebar jalan, ya, lebar jalan di perkebunan 7 meter dengan ketebalan timbun setebal 20 cm. Jadi ini penimbunan jalan dengan tanah ya. 20 cm atau 0,2. Dari sini kita dapat kebutuhan totalnya sebanyak 14.000 meter kubik ya, hasil perkalian dari panjang kali lebar dan tebal dari dimensi jalan. Kemudian secara kubikasi sebesar 1,4 meter kubik per meter atau per kilometer kita kalikan 1000 sepanjang 1.400 meter kubik per kilometer. Kemudian kita harus menghitung juga mengkalibrasi aktual ya output alat berat masing-masing untuk yang kita gunakan dalam proyek ini. Misalnya ekskavator kita pakai semua satuan dengan seragam ya. Kita pakai meter kubik per jam. Untuk ekskavator saya pakai angka 103, nanti saya tunjukkan angkanya pada video-video yang sebelumnya. Kita sudah menghitung cycle time untuk pekerjaan muat ya material dengan ekskavator. Di sini kita dapat ya angkanya dari cycle time ya, dari waktu loading, manuver, stockpiling, kemudian waktu rest. Kita dapat angkanya 103 meter kubik per jam. Oke, kemudian data-data yang lain adalah prestasi atau output alat berat seperti road grader, hasil pengamatan kalibrasi aktual ya dalam pengerjaan adalah 170 meter per jam atau per HM ya, atau setara dengan 238 meter kubik per jam. Kemudian kompaktor ya 210 meter kubik. Kemudian dalam proyek ini ya tenaga kerja yang digunakan ada berapa orang. Misalnya di sini checker, ini yang bagian yang menghitung ya jumlah retasi kendaraan baik yang di lokasi muat dan di lokasi tuang. Kita anggap saja ada 2 orang. Kemudian mandor ada 1 orang. Selanjutnya tenaga security yang mengamankan operasional atau untuk yang jaga malam. Kita bilang saja ada 4 unit ya, 4 unit maksudnya 4 orang. Kemudian juga kita harus mengetahui untuk menghitung biaya vehicle running account atau running cost kendaraan, baik rupiah per kilometer atau rupiah per hours meter. Contoh di sini data yang ada untuk dump truck Rp9.500 per kilometer. Kemudian juga ekskavator contohnya PC200 325.000 per HM, road grader 250.000, kompaktor Rp175.000 per HM. Oke ya. Kemudian untuk yang selanjutnya kita melihat proyek ini
mengerjakan penimbunan sepanjang 10 km. Jadi kita hitung dulu kebutuhan unit dump truknya ya. Saya tidak menghitung baru sebenarnya karena sudah ada dalam video saya sebelumnya. Jadi saya ambil saja data output ya, output ekskavator ya versus dump truck ya, dump truck. Berapa kebutuhan dump truck untuk dilayani dengan satu unit ekskavator. Seperti penjelasan saya video sebelumnya, teman-teman bisa cek ya. Jadi saya langsung ambil saja data ini sampai dengan range radius 10 km sesuai dengan project kita. Jadi di sini outputnya 16,5 dan seterusnya 5,7. Semakin jauh jarak outputnya semakin rendah ya. Untuk jumlah dump truknya dari 7 unit meningkat sampai dengan 9 unit. Artinya untuk satu unit ekskavator dengan cycle time-nya 0,6 ya, 0,6 maksudnya 0,6 menit per bucket ya. Dan seterusnya bisa kita hitung outputnya kubikasi per jam. Akhirnya dibutuhkan 7 unit, 11 unit, 15 dan 19 unit dump truck ya, yang wajar untuk dilayani dengan satu unit ekskavator ya. Ini data-datanya saya langsung ambil dan saya taruh di sini ya. Ini yang pertama. Oke, kemudian kita kembali lagi. Oke, untuk formula yang digunakan ya, kita akan menghitung durasi atau lama pengerjaan. Jadi yang pertama kita harus hitung dulu output total semua unit dump truck per hari ya. Tadi ada jumlah unit, kita hitung dulu masing-masing output unit ini ya per hari. Ini datanya ya. Setelah perhitungan dengan formula tadi didapatkan 1382 ya meter kubik untuk di zona 1. Range pertama 0 sampai 2,5, range kedua 2,5 sampai 5 km dan seterusnya ya. Kemudian untuk kebutuhan material. Untuk kebutuhan material adalah jarak A ke B ya. Range pengerjaan jalan tadi 2,5 km dikali 1000 dan dikalikan dengan kubikasinya. Kebutuhan material. Nah ini ya. Kebutuhan material. Jadi range-nya adalah 0 sampai 2,5 ya kan. Kemudian dikali dengan 1000 dan dikalikan dengan kubikasinya. Jadi meter kubik per meter. Ya. Kemudian lama pengerjaan. Nah, ini durasi pengerjaannya adalah hasil bagi dari kebutuhan material ya, yang di atas ini, kemudian dibagi dengan output dump truck total per hari. Ya. Dari sini bisa kita lihat bahwa untuk zona 1 ya atau yang berada pada kilometer 0 sampai dengan 2,5 ya, waktu pengerjaan ya, lama pengerjaannya dengan jumlah armada ini bisa dikerjakan selama 2,5 hari. Zona 2 2,5 sampai 5 km dikerjakan 2,6 hari dan seterusnya sampai zona yang terakhir sesuai dengan panjang project ya, 7,5 sampai dengan 10 km ya, dibutuhkan 2,7. Jadi total pengerjaan ya, lama pengerjaan proyek ini bisa diselesaikan dalam waktu 10 hari ya. Tapi ini dengan perhitungan tidak ada hambatan ya. Jadi unit yang tersedia memang benar-benar mencukupi seperti yang ada di sini. Jadi pada saat dia mengerjakan area atau zona 1 memang tersedia 7 unit. Waktu dia mengerjakan di zona 2 dengan range jarak 2,5 sampai 5 km
memang tersedia 11 unit dan seterusnya. Ya, kekurangan unit akan membuat downtime, ya, maksudnya waktu tunggu lah, ya, eksavatornya jadi panjang. Jadi eksavatornya banyak standby-nya. Ya, jadi untuk proyek ini durasi pengerjaannya masing-masing kilometer sekitar 2,5 sampai 2,7 hari, bisa diselesaikan dalam total 10,5 hari. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung biaya, ya. Untuk menghitung biaya, kita harus mengetahui dulu berapa kilometer aktual yang muncul di situ. Artinya kita harus menghitung biaya eksavator, biaya road grader atau kompaktor, alat berat, kemudian biaya dump truck. Ya. Untuk mengetahui itu, menghitung HM dan total kilometer, kita yang pertama, ya, untuk dump truck, ya, adalah 2 dikali jarak. 2 ini maksudnya jarak bolak-balik, ya, PP. Makanya dikali 2. Jadi 2 dikali jarak, ya, A ke B tadi, dikali jumlah trip per hari, dikalikan dengan jumlah dump truck, dikalikan dengan hari kerja efektifnya unit. Ya, kalau kita lihat di sini, nah ini total kilometernya, ya. Jadi sesuai dengan rumus tadi, ya, kita pakai rata-rata kilometer 1,3, ya kan, dikali 2 rata-rata, ya. Kemudian dikalikan dengan retase per jam, ya. Kemudian juga dikalikan dengan hari kerja efektifnya. Maaf, maksudnya dengan jam kerja efektifnya 12 jam per hari. Kemudian dikalikan dengan jumlah unitnya untuk pekerjaan di zona 1. Dan seterusnya untuk di zona 2, di zona 3, dan zona 4. Ya, zona 4 maksudnya range yang ada pada kisaran 7,5 sampai dengan 10 km. Nah, di sini kita dapatkan total kilometer, ya, yang muncul dari retasi kendaraan pada masing-masing zona bergerak dari 576 km total, ya, total kilometer dari 7 unit ini sampai dengan 3.700 km, ya, adalah akumulasi dari 19 unit dump truck yang tersedia. Total kilometer yang muncul adalah 8.770 km. Nah, ini yang akan berikut kita hitung. Kita kalikan dengan VRA-nya, ya. Nanti kita hitung sesuai dengan VRA-nya. Kalau di sini kita pakai angka 9.500. Ya. Jadi masing-masing kilometer, ya, nanti kita kalikan dengan 9.500 baru dibagi dengan outputnya, ya, output atau kebutuhan total dari kebutuhan jalan. Kemudian kita hitung lagi, ya, berapa hours meternya untuk eksavator. Nah, kalau untuk eksavator adalah lama pengerjaan masing-masing zona atau radius kilometernya tadi, ya, kemudian dikalikan dengan jam kerja efektif unit. Jadi kalau kita bilang satu hari kerja 12 HM, 12 HM dikalikan dengan total hari, ya. Untuk eksavator di sini kita lihat, ya, 12 dikalikan dengan total hari. Oke, jadi untuk eksavator kebutuhan untuk di zona 1 atau di rank 1, ya, 0 sampai dengan 2,5 km, dibutuhkan 30 hours meter dan seterusnya. Total pengerjaan sepanjang 10 km adalah 126 HM. Ini juga nanti akan kita kalikan dengan vehicle running account atau running cost-nya, bahwa inilah, ya, nanti biaya eksavator yang muncul. Demikian juga untuk grader dan kompaktor. Kalau kita lihat di sini, kebutuhan grader dan kompaktor, ya, didapat dari output dump truck
kemudian dibagi dengan output alat berat masing-masing, output grader ya, kalau kita menghitung grader. Kalau kita menghitung kompaktor juga sama. Jadi output dump truck dibagi dengan output kompaktor dikali dengan hari kerja efektifnya. Kalau kita lihat formulanya di sini, untuk ekskavator misalnya ya, ini kita dapatkan dari ya output dump truck per hari dibagi dengan output alat berat ya, untuk road grader 238 dikalikan dengan lama hari. Sama ya, untuk kompaktor juga sama formulanya. Ya, kebutuhan output dump truck per hari ya, dibagi dengan output alat berat kompaktor dikali dengan lama kerja. Akhirnya kita dapatkan kebutuhan HM masing-masing alat. Ya. Untuk road grader total HM yang dibutuhkan adalah sebanyak 58. Kemudian untuk kompaktor total hours meter unit yang dibutuhkan adalah 66,7. Oke ya. Berikutnya, dari situ kita sudah bisa menghitung berapa besaran biaya per meter kubik ya, per unit. Contoh untuk dump truck ya, biaya dump trucknya adalah vehicle running account atau running cost dump truck tadi contohnya 9.500 ya, kita lihat ya, 9.500 dikalikan dengan jumlah kilometer. Tadi kita lihat di sini jumlah kilometernya adalah 576 untuk zona 1 ya, dibagi dengan outputnya ya, dibagi dengan output dump truck. Coba kalau kita lihat, oke, nah ini ya, jadi running cost 9.500 ya, dikalikan dengan mana ini, total kilometer ya, 576, kemudian dibagi dengan output dump truck per hari 1.382 ya. Nah, kita dapat di sini biayanya untuk dump truck itu sebesar Rp3.958 per meter kubik ya, per meter kubik. Nah, jadi di sini kita sudah bisa lihat berapa biayanya. Ya, demikian juga seterusnya untuk masing-masing alat ya, dengan formulanya yang bisa kita lihat di sini. Untuk alat berat seperti ekskavator, grader, dan kompaktor, masing-masing ya, running cost ekskavator atau running cost-nya grader atau running cost-nya kompaktor, masing-masing kita hitung satu persatu, dikalikan dengan jumlah HM-nya, hours meter-nya, dibagi dengan output dump truck. Untuk grader, ya, running cost grader dikali dengan jumlah HM grader dibagi dengan output dump truck. Demikian juga untuk alat berat kompaktor ya. Jadi running cost kompaktor dikalikan dengan jumlah HM kompaktor dibagi dengan output dump truck. Nah, di sini baru kita tambahkan juga untuk biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja kita dapat dari perkalian upah harian. Tadi upah harian 180.000 ya, 180.000 rupiah per hari per orang ya, dikalikan dengan jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerjanya tadi ada 4, 6, ada 7 orang. Kemudian dibagi dengan output dump truck ya. Oke, dari sini akan muncul inilah nilainya. Jadi per meter kubik beban biaya tenaga kerja untuk di range 1 atau zona 1 Rp900, Rp911 per meter kubik ya. Untuk dump truck
3.900. Untuk ekskavator, beban biayanya per meter kubiknya terbebani Rp7.100 dan seterusnya. Oke, kemudian yang terakhir, dari situ kita bisa menghitung total biaya per kilometer atau rupiah per kilometer dengan formula adalah biaya per meter kubik yang tadi barusan kita lihat ya, dikalikan dengan kubikasinya, ya, meter kubik per kilometer, dikali dengan range jarak. Jadi dikali dengan range jaraknya, tadi kita sudah bikin di awal-awal kita sampaikan radius 2,5 km, 0 sampai 2,5, 2,5 sampai 5, 5 sampai 7,5, 7,5 sampai dengan 10. Oke, jadi untuk biaya per kilometernya adalah AB8 ya. Kita lihat biaya per meter kubik total ya. Total biaya per meter kubik dari dump truck, ekskavator, road grader, kompaktor, dan tenaga kerja 16.000 dikalikan dengan kubikasi ya, kita pakai per kilometer karena ini sudah per kilometer sesuai dengan range ya. Kemudian dikalikan dengan range jarak. Jadi untuk zona 1 kita dapat akumulasi biayanya sebesar 57 juta lebih. Untuk zona 2 ya sama ya, 88 juta sampai dengan zona 4 atau range jarak yang keempat. Dengan demikian total biaya untuk pengerjaan pada contoh kasus ini adalah senilai 408 juta lebih. Ya, nah dari sini kita sudah dapat berapa biaya total pengerjaan untuk proyek ini ya, timbunan tanah. Jadi yang pertama kita dapat total durasi lama pengerjaan proyek selama 10 hari. Kemudian biayanya sebanyak 408. Dengan memformulasikan, kita harus tahu dulu berapa kilometer yang dibutuhkan, HM alat berat, ya kan, yang dibutuhkan untuk mengangkut volume material sebanyak itu. Kemudian juga ditambah dengan alokasi biaya ya, ada tambahan lagi dari tenaga kerja. Oke. Untuk file ini teman-teman bisa dapatkan di link di bawah ya, silakan diklik saja, nanti saya berikan linknya. Kemudian untuk kondisi yang ada di sini, teman-teman bisa rubah sendiri, bisa sesuaikan dengan kondisi yang ada di lokasi masing-masing ya. Misalnya jam kerja efektif di tempat teman-teman adalah 10 jam misalnya ya. Nanti angka-angka yang ada di sini langsung menghitung sendiri. Jadi seperti kalkulator lah ya. Kalau kita pakai 10 jam, durasi pengerjaan yang tadi awalnya 10 hari lebih, ini sekarang menjadi 12,6 hari atau 13 hari. Kemudian total biayanya jadi muncul menjadi 445 juta ya. Kalau ini lebar jalannya kita bikin misalnya 9, biayanya juga langsung menyesuaikan, langsung dapat ya. Lama pengerjaannya juga menjadi 16 hari ya. Kemudian juga tenaga kerja dan seterusnya bisa teman-teman rubah sendiri saja di sini. Misalnya ini 8.000 ya. Nah, nanti ini semuanya bisa menyesuaikan. Oke ya. Jadi linknya nanti saya sertakan di deskripsi di bawah. Kemudian contoh yang kedua ya, biasa kalau di perkebunan masalah yang utama itu keterbatasan unit sendiri ya. Kalau tidak pakai kontraktor atau kontraktor juga unitnya terbatas. Contoh misalnya di sini unit yang tersedia memang hanya 7 unit. Kita tinggal isi saja di sini 7 unit. Contoh ya.
unitnya nggak bertambah, ini nggak ada tambahan unit ya. Dari sini bisa kita lihat durasi pengerjaannya ya menjadi lebih lama karena unitnya tidak menyesuaikan dari output eksavator ya. Secara biaya juga menjadi lebih tinggi ya. Oke, jadi ini juga kondisi-kondisi yang bisa kita lihat kalau ini kondisinya banyak variabelnya, maksudnya terbatasan yang ada di lapangan. Jadi sekali lagi teman-teman bisa menyesuaikan. Kalau memang ini proyeknya panjang jalannya misalnya 20 km, teman-teman tinggal menyisipkannya saja dari sini dan menarik linknya atau rumus yang ada di sini. Maksud saya rumusnya, linknya di sini untuk kebutuhan dump truck. Teman-teman tinggal tarik saja dari file Sirtu atau tanah ini. Kalau memang pekerjaannya sampai 20 km, nanti ditarik saja linknya sampai di sini. Dan seterusnya ya, bisa menyesuaikan. Oke teman-teman, saya kira itu saja untuk sharing saya masalah perhitungan lama penyelesaian dan biaya proyek timbun jalan per kilometer. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.